Halo, bertemu lagi dengan saya Maria Fianis Alu, Prodi Sistem Informasi semester 2 dari Universitas Terbuka. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan untuk tugas kedua dari struktur data. Dari tugas 2 struktur data, saya akan mencoba mengerjakan soal 1 yang bertuliskan untuk membuat program Java yang mengimplementasikan struktur data stack dengan metode LIFO menggunakan minimal 8 data integer. Kemudian nanti kita akan menampilkan dengan memakai proses parse dan pop serta isi stack sebelum dan sesudah proses pop. Kemudian nanti kita akan juga menjelaskan cara kerja dari konsep LIFO dan menganalisis kompleksitas waktu operasinya. Kemudian soal yang kedua, saya akan mengerjakan untuk membuat program Java yang mengimplementasikan struktur data QW dengan metode FIFO menggunakan minimal 8 data integer. Kemudian nanti kita juga akan menampilkan proses ingredient QW dan DQW serta isi QW sebelum dan sesudah proses DQW. Kemudian kita juga akan menjelaskan cara kerja konsep FIFO dan menganalisis kompleksitas waktu operasinya. Kemudian soal yang ketiga, kita juga akan membuat program Java yang mengurutkan minimal 8 data integer menggunakan metode quicksort. Kemudian kita akan menampilkan data sebelum dan sesudah diurutkan. Kemudian akan menjelaskan secara singkat juga cara kerja algoritma dari quicksort. Kemudian dari soal 1 sampai 3 ini, karena kita akan menggunakan alat yang berbeda dalam aplikasi Java, maka dari itu kita akan mengerjakan soal tersendiri dari jawaban 1 sampai 3. Maka dari itu kita akan memulai dari mengerjakan soal nomor 1 terlebih dahulu. Untuk mengerjakan soal 1, kita harus menaruh file dari soal 1 di tempat yang berbeda dengan kode masing-masing dari soal tersebut. Dari soal 1 kita tulis dengan nama file soal 1 garis bawah, kemudian kita akan mengerjakan struktur data stack yang menggunakan java.java. Kemudian kemarin kita kan membuat soal tugas 1 dengan memanggil alat. Kemudian di soal 1 ini berarti kita mesti memanggil alat terlebih dahulu dengan mengimport lagi. Kita tulis import, kemudian kita tulis Java, karena kita menggunakan aplikasi Java, util sampai dengan kita mengaitkan dengan soal nomor 1 yang berkaitan dengan mencari struktur data stack. Kemudian kita beri tanda titik koma. Setelah itu, seperti kemarin, kita mesti menuliskan judul, karena aturan dari aplikasi Java Compiler ini tidak menggunakan public untuk menuliskan kode judul. Jadi, dengan aturan aplikasi Java ini, kita hanya memakai kode tulisan kelas. Tulis kelas, kemudian kita tulis dengan sesuai nama file yang kita buat untuk judul. Jadi, soal 1, garis bawah, stack.java. Kemudian buka kurawal. Kemudian seperti kemarin, untuk program ini bisa dapat berjalan, kita tulis kode public static void main dalam kurung string, kemudian buka tutup siku args tutup kurung, kemudian buka kurawal lagi. Oke, kita sudah selesai menuliskan judul dan mengimport. Kita mulai mengerjakan yang berkaitan dengan soal nomor 1. Kita akan membuat struktur data stack. Pada itu kita dengan mengimplementasikan, kita memakai contoh deklarasi seperti kemarin dengan garis miring. Kemudian kita tulis deklarasi stack. Dengan kode stack itu, kita tulis stack. Kemudian buka siku, kita tulis tipe data integer. Kemudian struktur data stack, berisi data baru, new, stack, buka tutup siku, kemudian buka tutup kurung, kemudian titik koma. Kita selesai mendeklarasikan tipe struktur data stack, kemudian kita memasukkan jenis data minimal 8 data tadi dengan menggunakan metode push. Kita beri deklarasi dulu untuk memberi perintah masukkan 8 data. Kita beri spasi juga ya. Oke. Kita masukkan data dengan metode push. Kita tulis stack terlebih dahulu. Push, kita masukin tipe data nilai dari 10 ke kurung, tutup kurung, isi 10 seperti metode linked list kemarin ya. Kita beri titik koma,
kemudian stack push lagi, tick push, kita masukin nilai 20 kurung titik koma, kemudian stack push lagi sampai 80 kita masukin. Kemudian kita setelah itu akan mencoba untuk menampilkan proses dari pop. Kita tulis deklarasi, tampilkan isi sebelum pop dengan kode sistem outprint. Kita tulis sistem out print dalam kurung tanda seru, kemudian sama dengan berisi dari soal 1, 2, struktur data stack dengan huruf besar dengan metode LIFO, sama dengan lagi tanda seru, tutup kurung, titik koma. Kemudian kita tulis lagi sistem outprint, kita isi tanda seru, isi stack sebelum dengan huruf besar pop titik 2 plus, tanda seru dulu, kemudian kita beri tanda plus, stack huruf kecil, tutup kurung, titik koma. Kemudian kita tulis sistem outprint untuk jumlah data, buka kurung, tanda seru, kita tulis jumlah data, titik 2, tanda seru, kemudian kita beri plus, kemudian tulis text size, text.size, kemudian buka tutup kurung lagi, kemudian titik koma. Kemudian kita akan mencoba mendeklarasikan untuk proses pub, untuk proses nilai yang akan keluar. Kita tulis proses pop, kita tulis dengan huruf besar pop, kita masukin kode in, kemudian kita tulis data keluar, berisi stack pop, buka tutup kurung, titik koma. Supaya proses bisa ditampilkan juga, kita tulis sistem print out print, buka kurung, kita tulis data yang diambil, data seru, tulis data yang diambil, kemudian dari proses pop, kurung, titik 2, kemudian tanda seru, plus data keluar, tutup kurung, titik koma. Kemudian kita juga akan menampilkan tampilan sesudah proses pub dengan mendeklarasikan tampilan
sesudah proses out. Maksudnya kurang tampilkan isi sesudah proses pop. Dan kita tulis kode sama untuk hasil tampilan, yaitu sistem out print. Ini kita isi sesudah proses pop. Kita tulis tag ya. Tulis besar. Kedua tanda seru plus spek kurung di koma. Kemudian kita juga akan mengatur untuk jumlah data juga sesudah proses pop. Isi jumlah data sekarang atau sesudah. Kedua tanda seru plus stack size, tutup kurung, buka tutup kurung, terus kurung seperti tadi, kemudian titik koma. Kemudian kita lanjut untuk mendeklarasikan tentang penjelasan cara kerja dari pivot. Kita tulis penjelasan. Kemudian untuk menjelaskan semua tampilan, kita pastinya tulis dengan sistem out print. Untuk menjelaskan semua tampilan hasil dari soal nomor 1 dengan metode kerja pivot. Sistem out print. Kemudian dari metode untuk mengatur dan baris, kemarin kita pakai _n. Sebelumnya kita harus pakai tanda seru untuk menjelaskan penjelasan tampilan. Pakai garis.
Oke, kita sudah membuat kode soal 1, tapi kita tadi ada memperbaiki struktur dari kode soal 1, di mana di baris 5 tadi kita tidak menaruh deklarasi stack, padahal dari baris 5 di situ sudah harus tertulis deklarasi dari stack. Kemudian di mana kita juga menulis judul tidak memakai .java walaupun itu harus sesuai dengan file, tapi kalau di kode aplikasinya cuma ditulis soal 1 garis bawah terus stack. Kita perbaiki yang kurang tadi, kita coba untuk membuat tampilan tersebut apa masuk di output, bisa di run dengan kita memberi tutup kurawal. Oke, untuk tampilan nomor 1 sudah berhasil ya dari menggunakan metode pass-pop tadi. Pass-pop itu kita untuk menambahkan elemen data, kemudian kalau pop itu kita untuk menutup atau menghapus kembali dari data yang keluar. Dan dari penjelasan metode LIFO, ini tampilannya sudah berhasil dan soal 1 setelah terjawab. Kalau isi stack sebelum pop itu, tadi kita mengisi dari proses pop, itu dari angka 10. Kemudian tertulis di sini jumlah data, bertuliskan 8. Kemudian data yang diambil dari data proses pop, sesudah pop itu kita mendapat data 80. Kemudian isi stack sesudah proses pop itu bertuliskan nilai 10 sampai 70. Jadi jumlah datanya menjadi 7 data. Kemudian dari tampilan penjelasan LIFO juga sudah berhasil, yang bertuliskan tentang cara kerja LIFO merupakan data yang masuk terakhir akan keluar duluan. Kemudian dari analisis kompleksitas waktu, operasi pass itu sama dengan 0,1, operasi pop juga 0,1. Kemudian beroperasi dengan sangat cepat. Kita copy, kita tulis di sini tampilan hasil nomor 1. Kita pastekan, oke. Oke, nomor 1 kita sudah selesai, kita akan lanjut ke soal nomor 2. Kita save. Oke, untuk membuat soal yang nomor 2, kita juga harus menuliskan di file yang berbeda dengan nama file soal 2 garis bawah qw.java. Kita buat. Kemudian di soal 2 ini bedanya kita akan menggunakan alat yang ada berkaitan dengan metode cara linguist dan qw. Jadi kita import dulu di Java, tulis linguist, di koma, kemudian yang kedua kita import lagi qw, harus huruf besar ya, seperti linguist, baru titik koma, kemudian kita tulis judul seperti soal 1 tadi pakai kode class, kemudian nama file soal 2 qw.java. Ini tanpa Java ya. Kalau di aplikasinya boleh tulis .java, kalau di kodenya itu hanya kodenya saja, namanya saja, karena sudah tertulis di Javanya. Kemudian kita beri tanda buka kurawal. Kemudian untuk programnya bisa berjalan, kita tuliskan kode lagi public static void main string tutup siku args tutup kurung buka kurawal. Oke, kita sudah selesai mengimport dan menuliskan judul. Kemudian kita mulai mendeklarasi dengan struktur data qw. Jadi awalnya kita mesti mendeklarasikan deklarasi dengan huruf besar qw dengan kode qw buka siku itu data integer, siku kita tulis antrian, data penyimpanan data baru new seperti link list, buka tutup siku, buka tutup kurung titik koma. Kemudian kita juga memasukkan minimal 8 data tadi. Kita tulis masukkan 8 data.
WW. Kemudian kita masukin kode dengan tuliskan antrian .f, menambahkan menggunakan contoh dari nilai 100 dan titik koma, tulis ulang antrian, kita tulis sampai 800 ya. Harus benar-benar benar ya. Selesai. Kemudian seperti soal 1 tadi, kita kan harus menuliskan tampilan proses sebelum pop. Dan ini kita akan menampilkan hasil sebelum quick. Jadi kita tulis dengan deklarasi, memberi perintah tampilkan isi dengan huruf besar sebelum di quick. Perbedaan enqueue dengan dequeue itu, maksudnya enqueue itu kan tampilan data langsung. Kalau dequeue itu kita karena melampirkan sebelum isi data WW, jadi kita menulis di quick. Dengan menggunakan metode pivot ya, kita untuk menampilkan kita menuliskan kode seperti tadi, system out print. Kemudian ke kurung mengisi perintah untuk tampilan soal 2. Kita tulis soal 2 dari struktur data gue. Metode pivot. Kemudian tanda seru, kurung, titik koma. Kemudian kita tulis kode untuk menampilkan isi sebelum quick. Tulis sistem out ini kurung dari tanda seru, kita tulis isi antrian sebelum di quick. Titik 2. Kemudian tanda seru, kemudian plus, menegaskan antrian, tutup kurung, titik koma. Kemudian kita mengatur tampilan dari jumlah data. Dari tanda seru, isinya jumlah data. Oke, kemudian kita menuliskan kode untuk proses dequeue dalam mengambil data pertama. Tulis proses dequeue.
Kemudian kodenya proses integer, tulis data keluar, yang berisi antrian poll. Buka tutup kurung, kemudian titik koma. Kemudian untuk mengatur di sistem tampilan juga, tulis akhirnya sistem outprint in. Kita tulis data yang diambil di proses deploy. Tulis data keluar. Kemudian kita akan mengatur tampilan isi sesudah proses deploy dengan mendeklarasikan tampilkan isi sesudah deploy dengan kode sistem outprint dengan bertuliskan isi antrian sesudah deploy. Kemudian kita atur juga jumlah data sesudah deploy. Kemudian kita akan menuliskan kode dalam mendeklarasikan penjelasan metode FIFO dengan tulis kali penjelasan dengan sistem outprint yang menjelaskan semua penjelasan hasil dari soal nomor 2. Teman jiwa yang hangat.
Oke, setelah kita sudah menuliskan semua kode soal 2, kita akan mencoba juga tampilan dari hasil soal 2. Kita run. Soal 2 juga sudah berhasil. Yang bertuliskan isian antrian sebelum di quick itu ada bertuliskan dari nilai 100 sampai 800. Kemudian tertera jumlah data itu 8. Kemudian data yang diambil sebelum di quick itu adalah 100. Kemudian isian antrian sesudah data diambil 100 itu menjadi dari nilai 200 sampai 800. Dan tertera jumlah datanya menjadi 7. Kemudian dari penjelasan cara kerja FIFO itu seperti FIFO tadi, itu data yang masuk duluan akan keluar duluan. Kemudian dari analisis kompleksitas waktu, proses operasi NQQ itu 01, juga banding dengan proses operasi DQQ juga 01, juga bekerja dengan sangat cepat. Kemudian kita copy, dan sini kita tulis tampilan hasil nomor 2. Kita pastekan. Oke, berarti kita lanjut ke soal yang nomor 3. Kemudian untuk soal nomor 3 kita buat lagi untuk tempat nama filenya dengan soal 3 garis bawah quicksort .java. Kita buat. Kemudian dalam membuat soal nomor 3 ini bedanya dengan soal 1 dengan 2, dia tidak memakai mengimport karena di quicksort ini kita membuat rumus sendiri, jadi kita tidak memakai import. Kita langsung menuliskan judul. Kita tulis judul dengan kelas, kemudian soal, nama file soal 3 quicksort, dan buka kurawal. Kemudian dari tugas soal 3 tadi kita disuruh mengurutkan, dari itu kita mendeklarasi untuk disuruh membuat metode pengurutan quicksort. Kita taruh di baris 3. Kemudian kita tulis kode dari metode tersebut supaya program bisa berjalan. Kita tulis static void quicksort dengan tipe data integer, tulis in, buka tutup siku, data masuk integer dari data awal dan integer data akhir, penilai akhir, kurung, buka kurawal. Kemudian kita menulis rumus untuk utama metode quicksort atau pengurutan dengan if. Dalam pengerjaan saya pakai proses cepat ya, jadi saya sudah langsung tulis, dimana dari kita menulis judul itu pakai kode kelas soal 3 dengan nama file soal 3 yang sesuai dengan file menggunakan tipe data quicksort. Kemudian dengan cara kita mengurutkan data quicksort, kita menggunakan proses supaya berjalan dan bisa memasukkan data dari awal akhir, itu kita dengan memakai kode static void quicksort integer data, integer awal dan integer nilai akhir. Kemudian memakai kode if untuk penyelesaian awal sampai akhir, kemudian mengisi posisi pivot, kemudian partisipasi dari data dari awal sampai akhir, kemudian kita mengisi pivot awal dan pivot posisi akhir. Kemudian yang kedua itu penjelasan metode kita dalam membagikan data dengan kode static integer partisi untuk data dari integer awal sama integer akhir, yang berarti kode integer pivot sama dengan data untuk akhir, kemudian integer i untuk baris dari awal dari nomor 1 misalkan. Kemudian untuk pengulangan itu ada kode pengulangan di mana menyatakan kode for yang mengatur kolom awal dan juga kolom akhir. Kemudian ada metode tukar posisi untuk nilai sementara jika i, jika j sementara atau baris kolom. Kemudian untuk tukar posisi lagi untuk data baris untuk yang di akhir dan di sementara. Kemudian untuk pengembalian baris kita tulis dengan metode +1. Kemudian supaya bisa berjalan, kita tulis program ini dengan public static void main string. Kemudian kita memasukkan untuk memerintahkan minimal 8 data bilangan bulat seperti yang diberitakan di soal nomor 3.
Dengan contoh data, kita mengambil angka 25, 12, 45, 7, 32, 18, 50, dan 3. Kemudian untuk sistem tampilan, kita menggunakan sistem outprint supaya bisa ditampilkan di layar dengan menegaskan soal nomor 3 dalam pengurutan metode quicksort. Kemudian kita menampilkan terlebih dahulu untuk kode data sebelum diurutkan. Kemudian di dalam data sebelum diurutkan juga menuliskan sistem pengulangan data. Kemudian di proses pengurutan itu kita menuliskan kode quicksort data, terus minimalkan 0, kemudian data sepanjang sampai 1, mencontohkan seperti itu. Kemudian kita menjelaskan tampilan data sesudah diurutkan dengan kode sistem outprint yang menjelaskan pemindahan baris data sesudah diurutkan juga. Kemudian tertulis kode pengulangan pada data sesudah diurutkan. Kemudian kita juga menuliskan kode untuk penjelasan soal nomor 3 untuk cara kerja quicksort dengan sistem outprint, penjelasan pemindahan baris dalam penjelasan data yang diurutkan, kemudian sistem outprint dalam penjelasan cara kerja quicksort, kemudian sistem outprint untuk menampilkan memilih satu nilai sebagai poros, kemudian sistem outprint untuk memindahkan nilai lebih kecil ke kiri, lebih besar ke kanan juga. Kemudian sistem outprint untuk mengulangi proses bagian kiri dan kanan sampai semua terurut. Kemudian kita juga menjelaskan untuk tampilan sistem outprint dalam keunggulan yang sangat cepat untuk data jumlah yang banyak dari metode quicksort. Kita akan coba untuk menampilkan hasil, apakah berhasil. Oke, untuk tampilan hasil nomor 3 itu sudah berhasil, seperti yang sudah kita tuliskan dalam kode. Kode tersebut menghasilkan soal nomor 3 dalam pengurutan quicksort, dan bertuliskan data sebelum diurutkan itu ada data 25, 12, 45, 7, 32, 18, 50, sama 3. Itu nilai angka yang masih acak. Kemudian data yang sudah diurutkan itu ada 3, 7, 12, 18, 25, 32, 45, dan 50. Dan hasil urutannya itu benar ya. Kemudian dari penjelasan cara kerja quicksort itu, 1, kita harus pilih satu nilai sebagai poros. Kemudian 2, kita pindahkan nilai lebih kecil ke kiri, lebih besar ke kanan. Ketiga, ulangi proses pada bagian kiri dan kanan sampai semua terurut. Kemudian tertulis keunggulan, metode ini sangat cepat untuk data jumlah yang banyak. Oke, kita copy. Kita tulis ini tampilan hasil nomor 3. Pastekan. Oke, semuanya sudah berhasil. Ini tampilan hasil nomor 3. Kita save. Ini kode soal nomor 3. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.